Hai, shalom semuanya. Balik lagi ke channel YouTube kita di Bonerges Cinere. Sekarang gue lagi sama siapa nih? Tebak. Ayo. Evangelis Yesial Malvin Muntu. Sunan Mamun. Udah pada familiar dong ya. Say hi dong. Halo, Yeski. Bonerges Cinere. Mantap. Gue dong promosi dong. Oh, coba boleh. IG gue gitu. Baru mulai, bro. Oh nggak boleh ya? Ntar ya? Ntar ya. Kita mau tanya-tanya dulu nih, Yeski, tentang komunitas. Menurut lo sendiri, komunitas itu apa sih sebenarnya? Menurut gue, komunitas itu wadah ya. Wadah atau tempat kita berkumpul, ketemu sama orang-orang banyak, dan di situ kita akan dibentuk. Menurut gua, dari komunitas itu kita akan mulai dibentuk karakter kita dan lain sebagainya. Itu sih menurut gua. Oke. Nah, bicara tentang komunitas juga, lo gabung dong ke komunitas tertentu. Gua gabung. Ini komunitas gua. Sunan Mamun. Sunan Mamun. Ini termasuk komunitas gua. Iya dong. Oke. Tapi sekarang masih 2 orang anggotanya. Gua sama pacar gua. Ini Sunan Mamun ini nama gua sama nama pacar gua. Oh gitu? Iya. Coba cerita dong Sunan Mamun. Dulu gue waktu masih pacaran, sekarang masih pacaran juga. Dulu gue pengen buat buku namanya Sunan Mamun. Oh gitu? Iya. Buku Sunan Mamun, iya. Karena ini komunitas gue berada. Sekarang gue sama pacar gue. Di sini kita saling ngebentuk satu sama lainnya. Karena kan kalau Alkitab bilang kan manusia besi menajamkan besi, oh, iya. orang menajamkan sesamanya. Nah, ini dia. Ini komunitas gua terbentuk di sini. Gua banyak belajar banyak hal dari pacar gua. Makanya nih komunitas yang gue ciptakan sendiri, Sunan Mamun. Sekarang masih 2, nggak tahu nanti ada berapa anggotanya, ya kan? Yang mau gabung? Nanti akan ada anggotanya lagi, pasti bertambah, ya kan? Pasti dong. Oke. Nah, terus gue gabung juga di komunitas game. Main game ternyata. PUBG. Oh, PUBG. Iya, Oke. PUBG, terus ada komunitas apa lagi ya? Gunung, gue dengar Gunung, ya. Gue suka naik gunung. Juga gue gabung dalam komunitas gunung. Di situ pun kita banyak belajar hal-hal yang baru tentang alam, peralatan, dan macam-macam kita belajar di situ, dan saling berbagi informasi. Betul. Itu kalau komunitas. Itu komunitas. Nah, bicara tentang komunitas gunung tadi, komunitas games, Sunan Mamun, itu apakah terjadi secara tidak sengaja ataukah memang dengan kerelaan hati? Oh, gue gabung nih ke komunitas ini. Ada nggak behind story-nya? Salah satu aja di antara 3 komunitas yang tadi. Nah, kalau kita gabung dengan komunitas pasti ada alasannya. Nah, iya. Ya kan? Tuh, apa tuh yang mendorong? Yang mendorong pasti karena membangun. Untuk membangun. Asik gitu. Kayak gue di komunitas PUBG, gue gabung di komunitas PUBG karena di situ anak-anaknya asik, di situ anak-anaknya nggak saling ngejatuhin, di situ anak-anaknya saling membangun, dan kita dikasih tauin cara-cara yang baik untuk bermain game. Dan di komunitas gunung juga kita diajarin untuk mendaki, peralatan, persiapan, itu diajarin semua. Itu alasan kenapa gua gabung di komunitas-komunitas itu. Dan kalau komunitas Sunan Mamun ya gua bangun atas kerelaan hati gua sendiri, ya kan? Ini kan komunitas gua. Iya ya. Ini kerelaan hati gua. Jadi kalau boleh disimpulin tadi karena untuk membangun, terus yang kedua karena untuk berguna, yang terakhir pasti untuk memuliakan Tuhan juga dong. Oh iya, pastinya. Iya dong, ya kan? Betul. Lewat kegiatan di Sunan Mamun tadi saling mengerti satu sama lain, karakter satu sama lain, mengerti satu sama lain. Terus yang di gunung gimana? Dapat apa tuh dari naik gunung, mungkin bisa di-share? Di gunung banyak, karena kan kalau kita naik gunung kalau kata anak-anak gunung, kalau kita mau tahu sifat orang, ajak dia ke gunung. Oh gitu. Gitu. Karena di gunung kita diproses karakter kita, terus teamwork, kerjasama.
Oh, butuh kerjasama ya? Butuh kerjasama. Sendirian kayak bisa? Enggak ya? Nggak bisa. Enggak ya? Nggak bisa. Kita kan makhluk sosial. Kita makhluk sosial, jadi kita nggak bisa sendirian. Oke. Gitu. Di situ kelihatan karakternya masing-masing. Kita kelihatan karakternya satu sama lain dan apalagi tadi ya? Games? Di games juga kita banyak belajar sih. Strategi ya. Strategi. Kerjasama juga sih paling benar. Nah, kalau komunitas orang percaya gimana? Menurut lu, bro? Komunitas orang percaya, menurut gue penting banget. Penting ya? Penting banget. Bisa nggak sih sendirian berjuang? Nggak bisa. Karena tadi gue bilang manusia itu makhluk sosial. Oke. Ya kan, makhluk sosial, kita nggak bisa sendirian. Tuh. Dan menurut gue komunitas orang-orang percaya itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kata-kata bijak di sekuler ada kutipan begini, show me your friends, betul ya? Yeah. And I will show your future. Oh, I see. Dengan siapa berteman masa depannya kelihatan ya. Nah, betul. Mantul. Oke. Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan masa depan kita. Ngaruh banget berarti ya. Ngaruh banget. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan wangi. Bau parfum. Bau parfum, wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang sampah, kita nggak merendahkan profesi ya. Cuman ini mengandaikan aja. Kita bergaul dengan tukang sampah, kita akan bau sampah. Kayak gitu. Hati-hati dalam bergaul juga berarti ya. Menurut gua sangat penting untuk komunitas orang percaya karena itu akan menentukan siapa kita pada masa ke depannya. Gitu. Iya, betul sih. Karena karakter juga dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan ya, dan komunitas itu kan pasti ketemunya nggak sekali dua kali. Betul. Pasti terus-terusan, intens juga, kayak saling sharing juga. Jadi mau nggak mau pasti akan ada yang terimpartasi kan satu sama lain kan. Nah, yang tadi gue bilang Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Gitu. Di dalam komunitas pasti ada pergesekan, pasti ada gontok-gontokan. Tapi itu nggak ada masalah. Kalau menurut gua nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya, biasa lah ya. Karena itu untuk menajamkan satu sama lainnya. Jadi kalau ada baper-baperan itu biasa sih di komunitas. Tapi harus tetap kita berada dalam komunitas itu. Gitu. Kita harus tetap butuh orang-orang lain juga untuk kita dibenerin kelakuan kita. Iya, diproses. Gitu sih. Justru karena dekat itu makanya bisa jadi ada yang namanya baper, ya kan? Semakin intim makin baper. Soalnya gini, misalkan nih di tol jaga jarak aman. Ya iyalah aman, dia nggak bakal nabrak dong, nggak bakal yang namanya baper-baper, orang aman jaraknya. Kalau udah deket banget, udah intim, misalkan sama teman sama sahabat, dia pasti tahu kejelekannya, dia pasti tahu keburukannya, dan pasti akan ngasih tau dong, saling membangun. Di situ mungkin ya baper yang dimaksud menajamkan satu sama lain gitu ya. Ya seperti besi lah kan, kalau besi kalau kita mau bikin pedang atau kan kalau zaman dulu ada yang namanya ahli pandai besi. Nah, pandai besi itu gimana kalau mereka mau buat pedang yang tajam itu harus ditempa. Ditempanya pakai besi juga, dihancurin. Dibakar dulu habis itu ditempa. Nah, disitulah ini pembentukan kita. Kadang-kadang kan emang kita diproses. Kalau kita masuk satu komunitas, makin lama makin ngeselin nih orang-orang ya kan. Kok ada dia ya? Iya, bisa ada orang kayak gitu. Bercandanya kok makin kelewatan gitu. Tapi ini emang untuk memproses kita. Mantap. Proses kita biar kita lebih tajam lagi, biar kita lebih berguna lagi. Seperti pedang itu gitu. Jadi pentingnya komunitas orang percaya tuh ya kayak gitu, untuk saling membangun, untuk saling berguna satu sama lain, terakhir untuk memuliakan Tuhan. Iya kan, betul. Mantap. Makasih banget nih buat waktunya. Atau ada pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton nih tentang komunitas, gabung kemana gitu? Ada rekomendasi? Kalau gua sangat menganjurkan anak-anak muda, orang-orang Kristen untuk kita gabung dengan, kita harus tahu komunitas kita, karena komunitas kita akan menentukan masa depan kita. Gitu. Akan menentukan masa depan kita, dengan siapa kita bergaul itu menentukan
siapa diri kita. Jadi sebagai anak-anak muda harus perhatikan di mana kita berada, di mana kita bertumbuh. Kalau gue boleh saran, kita boleh gabung dengan komunitas-komunitas gereja. Kalau di Tiberias ada Boanerges, di Cinere ada Boanerges Cinere ya. Betul. Ada Boanerges Cinere, bisa gabung. Karena kata Mazmur mengatakan kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau bertunas, kita harus tertanam di bait Allah. Amen. Kita harus tertanam di bait Allah agar kita bertumbuh dan berbuah. Yes. Gitu. Dan saya himbau buat anak-anak muda, kita harus tertanam yang benar, mulai cari komunitas-komunitas yang benar, komunitas-komunitas yang sehat, agar masa depan kita pun jadi masa depan yang indah. Betul sekali. Makasih banyak Bro Yeski Sunan Mamun Ya. buat waktunya. Ya. Ini Sunan Mamun kan karena komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Oke, bener banget. Start dari keluarga. Mulai dari keluarga. Gitu. Mulai dari keluarga, makanya gue buat Sunan Mamun. Terus Sunan apa lagi nih? Ini dari Sunandar Malvin Muntu. Oke. Gitu. Nanti gue buat channel YouTube deh. Oh iya, yang mau follow IG-nya Sunan Mamun, iya. apa tuh IG-nya? Silakan. YHZ07. Nah, di follow ya, pasti banyak hal yang memberkati dari situ. Nah, makasih buat kesediaannya untuk menonton kami. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe paling penting. Siap, betul banget. And see you. God bless you. Bye-bye.